Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, jadi hari ini materinya lewat rekaman dulu ya, karena hari ini saya seperti as I told you in the group, I have something to do in the hospital, so I decided to record a video to talk about today's topic, which is about inflection and derivation. Actually, I want to talk about root, stem, and base as well. But to know exactly what stem and base is, you need to know about inflection and derivation first. So in word process of in word formation, in morphology, in learning morphology, these two terms ya, jadi dua ini istilah ini itu penting untuk kalian ketahui, inflection sama derivation, because these two terms will apa ya istilahnya, let you know about another terms in morphology like creativity and productivity. Okay. And also inflection and derivation are two different things. They are apa istilahnya ya, hal yang kontradiktif istilahnya berbeda aja lah gitu dalam proses pembentukan katanya. Inflection ini saya jelaskan ini aja ya, tidak berurut, maksudnya mungkin agak tidak runut ya. Jadi inflection ini lebih ke grammatical gitu ya, sedangkan derivation itu lebih ke lexical. Ini ke grammatical. Okay, ini lexical. Why do I say like that? Because inflection, if I give you example, ini kalau di kelas sebenarnya saya bakal bertanya-tanya ya. So I can give you example here for the word run to runs, and here the word run to runner. Okay, so here you see that run and runs, on the second word it has s, yeah, while for derivation the second word it has er. And the reason why this appear, I believe you already know. Kita pakai runs itu kan kalau misalnya kalimatnya she runs every day gitu kan ya. Sementara untuk run ini dia I run every day. So you see the reason it appears, alasan dia muncul ya karena ada she gitu kan ya. Aduh, kok nggak bagus ya. Kita nggak bagus guys. Kita pakai merah aja lagi. Ya, she ya kan. She itu orang ketiga tunggal. Jadi alasan dia munculnya kalau kita pelajari grammar kan gitu ya. Nah, makanya inilah yang disebut kenapa inflection itu kemunculannya lebih ngaruh ke grammatical. Okay. While for run and runner, yeah, they are two different things. They are two different words, right? If I say ini, kan ada contoh ya kan, I run every day, right? Sedangkan runner, I can say I am a runner. Okay, saya atau let's say a professional runner. Semoga panjang jam ini. Runner mode yang pendek-pendek saya biar lebih gampang aja. Nah, in these two sentences you see the difference. Kamu lihat the first one it's a verb and the second one it's a noun. Jadi perbedaannya apa ya, the next ini kelihatan banget perbedaannya gitu. While here on inflection, so the inflection ini sendiri, kalau kamu lihat runs sama run, okay, both are still verbs. Okay. Sementara untuk yang derivation, verb menjadi noun. Therefore, one main difference between inflection and derivation itu ada di perubahan kelas
kata. Jadi inflection itu never, okay, never change the word class. Sementara derivation most of the time. I never say always ya, karena ada perubahannya itu tidak mengubah kelas kata tapi tetap dalam koridor leksikal. Apa ya contohnya? Saya kok agak lupa contohnya. Nanti saya carikan ya. Pokoknya intinya tidak selalu, tapi itu perbedaan dasar banget. Jadi ketika dia sudah berubah kelas kata dari verb menjadi noun, itu dia definitely dia adalah derivation. Oke, kalau belum kelas katanya berubah, maka tahan dulu. It can be inflection, it can be derivation. But if the change happens because of the grammatical reason, then it's inflection. Oke, itu perbedaan paling besarnya terkait dua ini. Ada lagi yang lain? Nggak ada, pasti ada ya. Ada lagi misalnya perbedaan apa lagi? Makna, meaning. Oke, so yang pertama adalah word class. Tapi saya biasanya bilangnya meaning sih yang pertama ya, tapi udah nggak apa. Sekali lagi, tadi saya jelasin ya bahwa mungkin penjelasan saya hari ini tidak runut banget karena tidak pakai PPT gitu. Dan juga dalam hal meaning. Oke, lalu ini ya. Apa sih namanya ini, grammatical sama lexikalnya, aspeknya mungkin ya. Oke. Jadi meaning, kalau meaning jelas, derivation itu pasti berubah because from the verb, okay, to a noun ya. Itu definitely berbeda ya. If you see on the first sentence, I run every day, meaningnya pasti saya lari. Tapi kalimat kedua, saya pelari, orang yang melakukan lari. So the meaning will be different. But for inflection, she runs every day and I run every day. Both are still verbs and the meaning doesn't change. Yeah, the meaning still running, action, ya kan? Jadi tidak ada perubahan. Itu perbedaan ya, terkait inflection dan derivation. Perbedaan berikutnya ada di position perhaps ya. Jadi position misalnya saya kasih lihat nih dari run, runner, terus runners. Nah gitu ya. Run ke runner ada ini ya, maka ini dalam proses derivation. Sementara ada S di sini, maka ini adalah inflection. Oke. Atau contoh lain lagi kali ya, saya kasih lihat. Ada class, classify, dan classified. Okay, so here ada akhiran dari kata class, ada fy, ini adalah derivation. Sini ada ed, ini adalah inflection. Now if you see the position of inflection, you will see that inflection most of the time ya itu ada di paling luar. Okay, di paling luar lapisan kata. Sementara untuk derivation itu closer to the head, to the root of the word. Ini rootnya. Jadi yang disebut dengan root. Ini kita udah masuk di atas ya. Jadi ini rootnya. Okay, so you see the position. Kalian bisa lihat dari lapisan proses pembentukan katanya kan untuk kata runners itu dia S-nya ada di luar. If some of you ask kenapa bisa ed adalah inflection, nah kan kalian tahu ed ini muncul kalau dia dalam bentuk lampau past, ini ya grammatical, berhubung dengan grammar. Oke, maka dia inflection. Itu positionnya ya. Jadi ini basic information yang mungkin beberapa saya sampaikan terkait perbedaan inflection dan derivation. Nah, dalam bahasa Inggris, inflection, saya fokusnya inflection dulu ya. Jadi dalam bahasa Inggris, inflection itu, English inflection, itu ada 6 kalau saya tidak salah ya. Yang pertama ada yang plural. Ini happen to noun only ya. Contohnya apa tadi ya? Jangan gampang pada book menjadi books, atau child menjadi children. Berikutnya, English inflectional
affix. Saya pakai affix ya, karena proses inflection tidak cuma dengan affix, oke? Yang kedua ada tadi past tense, oke? Listen menjadi listened. Remember the pronunciation of ed, jangan sampai salah ya. Lalu ada participle ya, past participle. Contohnya write menjadi written, hide menjadi hidden. Past participle ya. Lalu apa lagi ya? Progressive. Progressive itu continuous kan ya. Jadi walk menjadi walking. Tapi ini verb ya, hati-hati. Ini verb, ini verb. Lanjut, apa lagi? Adjective, comparative. Ini untuk adjective. Contohnya tall, taller. Kalau superlatif, ini juga adjective. Oh, bisa adverb juga ya. Ini boleh adverb juga. Aduh, gimana nih? Apa sih ya? Kalau adverb kayaknya lebih sering more ya. Apa sih kalau ya adjective aja mungkin yang paling sering. Tall menjadi tallest, ya. Nah, if you see all of this, ya, kalau kamu lihat semua yang di atas ini, maka semuanya adalah grammar. Ya, berkaitan dengan gramatikal. Jadi perubahan itu muncul seperti itu. Jadi kalau kalian menemukan ini semua, maka dia adalah inflectional affix. Okay. Bagaimana dengan derivation? So what about derivation? Oh, derivation will be learned in separate time, separate meetings, because derivational affix in English are so many. Apa istilahnya ya? Pokoknya so huge, ada banyak banget. Jadi nanti untuk sekarang kita fokusnya ke inflectional affix saja. Okay. Nah, but you need to remember that there are some affix that can be categorized as inflection and can be derivation. Yang pertama mungkin kalian lihat ini ya, er tadi, ya kan? So I have taller, tall, dan taller. Tadi di sana yang di depan run dan runner. So both use same affix er, tapi satunya adalah inflection, satunya adalah derivation ya. Kok bisa tahu mem ini inflection derivation? Kan tadi di atas sudah dibahas nih bedanya di mana ya. Jadi kelihatan kan kalau tall itu kan adjective, dia tetap adjective. Kalau run itu verb, dia menjadi noun. Berubah kelas kata kan ya udah pasti derivation. Kalau makna nggak berubah. Lo makna berubah kan mem, satu lebih tinggi lebih tinggi. Itu kan tetap sama-sama adjective. Itu dia muncul, perbandingan itu muncul ya karena kamu mau alasan ada dua hal yang kamu bandingkan gitu. Sementara yang run dengan runner ya emang beda. Satunya action, satunya orang yang melakukan action itu kan gitu. Okay, so that's satu catatan. Ada lagi enggak yang masuk itu ada? Contohnya yang mana? Ing ini mungkin yang paling sering ya. Ini ing. Bukan paling sering. Ya, cuma hati-hati aja. Ada beberapa kata tertentu. Misalnya apa? Meeting atau building. Ya, jadi beda tuh. Misalnya I am, atau satu aja saya kasih contoh kali ya. Saya kasih contoh, meeting aja. Jadi misalnya meeting nih, saya bikin kalimatnya I am meeting now, sama I have a meeting now. Nah, ini beda kan ya? Oke, jadi di atas dia sebagai verb,
yang di bawah dia sebagai noun. Nah, hati-hati. Jadi meeting, kalau yang di atas dia inflection, kalau yang ini dia adalah derivation. Because meet itself, meet itu adalah kata kerja. Jadi hati-hati, ini kan maknanya progresif ya, continuous, maka dia masuk ke dalam inflection. Itu mungkin catatan terkait inflectional affix. Oke. Berikutnya terkait inflection. Jadi tadi kan prosesnya it's not only about affix ya, tapi ini yang paling sering muncul. But there are other things that can be categorized as inflection, tapi dia tidak menggunakan affix. Dia nggak punya satu. Yang kedua adalah internal change. Ada, kok saya dasar namanya vowel internal change. Ya, contohnya mungkin tadi sempat ini ya, berpikir listen. Misalnya apa ya? Ini si sosin lah. Si sosin. Ya, tapi ini susah juga sih. Si sama so aja kali ya, jangan pakai sinnya karena sinnya itu kan masuk di participle. Oke. Atau aduh kok saya lupa ya. Think menjadi thought. Oke. Jadi ada yang berubah si ini yang berubah bukan sama aw-nya tapi huruf vowelnya si, i panjang menjadi o. Oke. Ini yang berubah apanya ya? Think. Lain. Think ini. Sorry. Ini bukan masuk internal change. Ya, saya udah ingat. Sing, sang. Run, ran. Ya. Jadi perubahannya you can see ada di dalam, di tengah-tengah. Makanya dibilang internal change, vowel internal change. Oke. Dia ini tetap kata kerja kan ya, tidak berubah makna, tidak berubah kelas kata. It changed just because the tenses that used in the sentence adalah lampau. Oke. Makanya menjadi vowel internal change. Yang ketiga, aduh kok saya lupa namanya ya. Jadi ada yang berubah total. Zero derivation, bukan zero derivation. Okay guys, I'm sorry. I will give the names later. Ini benar-benar perubahannya sangat berbeda dari suppletion, ya. Oke, finally I got it. Suppletion, ya. Jadi yang satu affixation, yang ini suppletion itu yang berubah tidak ada like the next after the inflectional process, the form is so different from the root ya. Misalnya good ya, kalau kamu pakai dia dalam bentuk komparatif, dia bukan gooder kan ya, tapi menjadi better. Nah tuh, atau dari go menjadi went. Okay, so kalau di mana? Ini saya pindahin kali ya. Bisa juga pindah nih. Tahu. Saya kesini. Loh, kok nggak bisa? Nah. Ya, jadi kalau tadi sing sang itu masih ada mirip-miripnya kan ya. Kalau ini good better ya nggak ada sama sekali miripnya. Go menjadi when juga nggak ada sama sekali miripnya. I menjadi me itu nggak ada sama sekali miripnya kan gitu. Dan disebut dengan suppletion. Jadi ini total suppletion. Ini yang total. Nah tadi kan ada saya kasih think sama thought ya. Nah untuk yang ini ada yang masih sama nih. Oke, atau catch menjadi caught. Oke, masih ada yang sama ininya. Oke, nah kalau yang ini namanya adalah
Kalau saya tidak salah, partial. Dari kata part itu apa? Sebagian. Oke? Jadi partial karena masih ada yang bunyinya sama. So itu mungkin beberapa proses, some processes in inflection, but apa ya? The first one is about affix, okay, affixation, and we have 6 affixes that categorized as inflectional affix. However, there are some notes you have to pay attention. Ya, ada ini, ada beberapa. There are some affix that can be inflection, can be derivation. So to answer which one is derivation, which one is the inflection, you have to remember this one, the differences ya, perbedaannya. Okay. And then the next one ada vowel internal change, sing sang, run ran. The things that change are the vowel, itu biasanya ya. And the last one is suppletion. Suppletion is the change the total change ya. From let's not to the change, but different forms of inflectional words ya, from the root of the word, dari akarnya, kayak atau kata bahasa Indonesia kamu sering bilang kata dasarnya. Nah, itu mungkin ya terkait inflection sama derivation. Nah, jadi kalau misalnya saya kasih soal misalnya kayak gini, jadi kalau kalian tentukan nih dia inflection atau derivation, nah saya kasih misalnya kata motivate, jadi motivation kan gitu ya. Aduh, apa ini mem, inflection derivation? Lihat aja di belakang kan ada motivate, ada ion ya. Ion itu ada enggak di sini? Di sini kan nggak ada ya. Nggak ada toh di maaf. Ini nggak ada di sini kan ion itu, karena yang ada di sini kan yang ada adalah S. Pokoknya bermakna plural ya. Plural itu banyakkan S, tapi kan ada yang lain. Children, okay? Listen, written, ing, ST. Itu kan tidak ada ing di situ, tidak ada ion ya di situ ya. Udah pakai, makanya ini pasti derivation kayak gitu. Atau misalnya saya kasih kata the prince and princess are playing together misalnya. Nah, ada berapa nih kata berafiks di situ? Ada 2 nih, ada princess sama playing. Nah, yang mana nih yang inflection, yang mana derivation? I may ask you to do something like that, ya. Maka silakan aja lihat. Oh, prince sama princess. Princess akhirannya adalah es, s ya kan? Karena rootnya adalah prince. Nah, ess ini ada ndak di atas sini? Nggak ada ya. Ya udah, berubah dia, maka dia adalah derivation. Kalau if you want to see from here word class-nya, nah ini tadi saya bilang salah satu contoh kata yang derivation but the word class doesn't change. Ini contohnya. Jadi prince itu kan noun ya, princess juga noun, nggak berubah kelas katanya. But what about meaning? Nah di sini kan meaning masuk tuh. Nah kita lihat berubah nggak sih? Berubah, karena satu prince laki-laki, satu cewek, berubah maknanya kan ya. Okay, so dia derivation. Nah, untuk playing ini here kita kan ada ing. Nah, ingnya di sini kan call tensesnya ya, dia maknanya continuous kan, sedang berlangsung atau progressive, maka dia adalah inflection. So from one sentence there are 2 words with affixes. However, one word has derivational affix, one word has inflectional affix. Okay, so I want you to understand about this before we move to here. Jadi paham dulu inflection sama derivation, baru kemudian kita pindah ke sini. That's all mungkin untuk hari ini. I do hope you understand what I'm talking. Biar saya tidak sia-sia. Saya mencoba membatasi tidak terlalu lama biar tidak bosan nonton videonya. Thank you so much again. Nanti tugasnya belakangan yang saya kasih ya. Jelas paham dulu. If you have a question, you can ask in the group. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good
morning or evening or even afternoon. Bye bye.